welcome to my channel. Pecinta donat, mana nih suaranya? Kali ini aku mau bagi resep bomboloni nih. Bomboloni ini sebenarnya salah satu varian dari donat ya. Kalau donat identik dengan bolong tengah, kalau bomboloni ini identik dengan isi di dalamnya dan tidak berlubang di tengahnya. Bomboloni ini bisa kalian isi dengan aneka selai buah, aneka glaze, atau coklat lumer. Untuk menambah kelezatan dari bomboloni ini sendiri, kalian bisa menambahkan gula halus untuk taburan di sekelilingnya. Dahlah, langsung aja yuk kita siapin dulu bahannya. Ada tepung terigu protein tinggi, margarin, air dingin, gula pasir, ragi instan, 1 butir putih telur dan 2 kuning telur, air hangat, dan juga glaze untuk isian. Kalian catat resepnya di sini ya. Karena ragi yang aku gunakan udah aku buka beberapa hari yang lalu, maka aku perlu air hangat untuk mengecek keaktifan raginya ya. Kita masukkan ragi ke dalam air hangat, kemudian tambahkan dengan sedikit gula pasir, lalu aduk-aduk dan tunggu 5-10 menit. Kalau ragi kalian masih aktif, dia akan berbuih tinggi seperti ini ya teman-teman. Kalau ragi kalian tidak mau berbuih, berarti kalian harus mengganti ragi kalian dengan yang baru. Selanjutnya, kalian masukkan gula pasir, telur, dan ragi yang sudah kalian aktifkan tadi. Campur-campur dan uleni dengan menambahkan air dingin sedikit demi sedikit sampai menjadi setengah kalis. Jika dirasa sudah cukup, hentikan penggunaan air dinginnya ya teman-teman. Besar kecil ukuran telur mempengaruhi banyak sedikitnya air yang kita gunakan. Uleni sampai setengah kali seperti ini. Setelah itu kalian bisa memasukkan margarin semuanya dan lanjut uleni lagi. Uleni sampai semuanya tercampur aja ya teman-teman, karena akan kita lanjut menggunakan mixer. Ini dilakukan untuk mempermudah dan mempercepat proses pemixeran, karena aku hanya menggunakan hand mixer. Nah, sudah rata semua dan bisa kita lanjut ulen menggunakan mixer. Jika kalian menggunakan hand mixer seperti ini, ikuti aja setiap pergerakan dari hand mixernya ya, jangan dilawan biar tidak patah. Oke, lakukan sampai adonan menjadi kalis elastis. Kalau kalian menyukai dan suka dengan resep-resep aku, tolong bantu supportnya ya, dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe-nya. Dan juga tonton videoku ini sampai selesai. Jangan di skip biar kalian tahu setiap prosesnya. Dan sepertinya ini adonan sudah kalis elastis ya teman-teman, yuk kita coba dulu. Jadi kalau adonan kita renggangkan seperti ini, dia akan bisa lentur dan tipis, tidak mudah sobek. Itu tandanya adonan sudah kalis elastis. Keelastisan adonan yang kita bikin akan mempengaruhi white ring yang dihasilkan nanti ya teman-teman. Selanjutnya kita bulatkan adonan dan kita diamkan sekitar 15 menit. Teman-teman bisa menutupnya dengan serbet ya, biar enggak kering. Ini dia adonan yang sudah kita diamkan 15 menit tadi. Selanjutnya kita akan timbang ya. Aku menimbang adonan dengan berat 30 gram dan menghasilkan 26 bomboloni. Kalian sesuaikan sendiri dengan kebutuhan kalian ya. Timbang adonan sampai selesai, kemudian kalian rounding satu persatu. Kalian bulat-bulatkan sampai benar-benar bulat.
Kemudian kalian bisa melumuri bawahnya dengan sedikit tepung terigu. Ini dilakukan agar adonan nantinya tidak lengket pada alasnya. Aku juga menggunakan alas baking paper untuk setiap adonannya. Ini memudahkan kita untuk proses penggorengan nanti ya teman-teman. Jadi bomboloni yang sudah mengembang nanti tidak akan mudah peyok ketika kita angkat menggunakan tangan saat akan digoreng. Oke, lakukan semuanya sampai selesai ya teman-teman. Setelah adonan selesai kita rounding semua, bisa kita istirahatkan kurang lebih 45 menit sampai 1 jam sampai adonan bomboloni ini mengembang. Ini dia penampakan bomboloni yang sudah mengembang dan siap digoreng ya teman-teman. Siapkan minyak panas dengan api sedang, kemudian masukkan bomboloni satu persatu. Ketika kalian menemui bomboloni yang menggelembung, bisa kalian tusuk menggunakan tusuk sate. Lakukan penggorengan dengan teknik 1 kali balik agar adonan tidak menyerap minyak terlalu banyak. Lihatlah, white ringnya tinggi sekali ya teman-teman. Lanjut goreng semuanya sampai selesai. Akhirnya bomboloni selesai kita goreng semua. Ini hasilnya ya teman-teman, seperti ini. Ketika kita pencet, dia akan kembali ke bentuk semula. Lembut banget kan teman-teman? Untuk menghasilkan bomboloni yang seperti ini, tentunya kalian harus mengikuti setiap langkah-langkah dalam pembuatan bomboloni ini. Makanya tontonnya jangan di skip-skip ya teman-teman, biar hasilnya sama seperti punya aku ini. Selanjutnya kita akan memberikan isi pada setiap bomboloni. Kalian bisa menusuknya dengan tusuk sate seperti caraku jika kalian tidak memiliki spuit. Balur dengan gula halus kemudian taruh di dalam wadah. Setelah itu buat lubang dengan menggunakan tusuk sate, baru kalian bisa mengisinya dengan isian. Isian kalian masukkan ke piping bag terlebih dahulu ya teman-teman. Kali ini aku menggunakan glaze rasa green tea. Beri isian satu persatu sampai selesai. Oh iya, kalau kalian tidak suka dengan taburan gula halus, tidak dikasih juga nggak apa-apa ya teman-teman, karena glaze-nya sendiri sudah manis sekali. Yeay, bomboloni sudah selesai kita isi dan siap kita nikmati. Resep ini bisa banget buat kalian jualan ya teman-teman. Atau sekedar hidangan untuk acara juga bisa banget. Apalagi buat cemilan buat temen ngeteh. Enak banget deh. Kalian wajib coba bikin di rumah ya. Terima kasih untuk teman-teman yang menonton videoku ini sampai selesai. Semoga resep yang aku bagikan kali ini bermanfaat ya untuk kita semua. Bantu like dan subscribe-nya juga ya teman-teman. Sampai ketemu di resep berikutnya. Selamat mencoba, selamat berkarya, dan salam cemal cemil cemul.